Bagi kalian yang mau mulai bisnis dari nol ataupun sudah berbisnis tapi baru jalan bisnisnya, kalian bisa jadikan ini perenungan ya. Saya akan sharing di sini terkait dengan kebiasaan yang menurut saya wajib untuk kalian miliki. Total itu ada 6. Yang pertama adalah berpikir untuk analisa bisnis. Jadi, belajarlah untuk coba menganalisa bisnis yang kalian temui dalam keseharian kalian. Jadi mindsetnya kalian bisa rubah nih ke mindset bisnis ya, yang tadinya konsumtif doang, kalian analisa bisnis terus. Misalnya, kalian hari ini ada cuci baju pakai jasa laundry. Pada saat datang, kalian lihat, ini selama datang nih 10 menit ada berapa orang yang datang ya? Kalau dikira-kira, perharinya bisa berapa orang yang datang? Kalau misalnya rata-ratanya segini, secara harganya, berapa pendapatan dia per hari? Kemudian per bulannya dia pendapatannya berapa? Kemudian harga mesinnya berapa ya? Kalau dihitung-hitung, ini balik modalnya berapa lama ya? Kebiasaan ini perlu kalian tanamkan di dalam pikiran kalian, dalam keseharian. Jadi lama-lama akan tajam. Nanti misalnya kalian pergi makan lagi, nasi Padang. Coba lihat selama kalian makan sejam ada berapa orang. Kemudian pada saat kalian makan, berapa? Misalnya kena 100.000, kemudian kalian kira-kira yang lain juga mungkin 100.000 kalian kalikan, kemudian hitung per hari, hitung per bulan. Kemudian lihat jumlah karyawannya dikalikan dengan perkiraan gaji, hitung biaya operasionalnya. Hitungannya itu semuanya di dalam otak. Memang awal-awal pasti nggak biasa, tapi lama-lama akan menjadi tajam. Setelah kalian melakukan lebih dari 10 kali, ketika sudah 50 kali melakukan ya, lama-lama itu benar-benar tajam. Kalian lihat sendiri, kalian bisa hitung-hitung di dalam kepala, terus langsung bisa tahu, oh ini kayaknya lumayan oke nih. Ini kayaknya nggak oke nih marginnya. Gitu. Jadi saya ingin mengajak kalian per hari ini, ya, kalau misalnya kalian menemui segala sesuatu yang dimana kalian beli ya, produk ataupun jasa, belajar untuk coba analisa. Ini sampai di titik kenapa bisnisnya laku, kenapa bisnisnya nggak laku, apa yang bikin dia unggul terhadap yang lainnya. Nggak perlu tuh cari di online, kalian harus punya pendapat sendiri. Oke, menurut kalian bisnis yang nasi Padang ini laku nih, kenapa? Oh rasanya enak, lokasinya oke. Jadi harus punya pemikiran sendiri juga. Lama-lama akan tajam, percaya saya. Karena dulu saya juga, lebih dari 5 tahun yang lalu ya, saya juga awal-awal itu nggak gitu bisa. Tapi setelah dilatih, lama-lama tajam, lama-lama terbiasa, gitu ya. Kemudian yang kedua, kebiasaan yang wajib kalian miliki adalah buas ilmu. Menurut saya yang bedain seorang pebisnis yang hebat gitu ya sama pebisnis yang biasa-biasa aja itu adalah ilmu dalam kepalanya. Ya banyak orang bilang, oh nggak ada lah yang namanya ilmu bisnis itu nggak ada. Ada, ilmu teknis bisnis, saya sebutnya ya. Misalnya, cara iklan di Meta gimana? Kalian tahu kan Meta Ads buat ngiklan di Instagram, di Facebook, itu kan pakai Meta Ads tuh. Caranya gimana sih kalau misalnya kita mau ngiklan, hitung-hitungannya gimana? A/B testing itu apa? Ini kan hal-hal yang teknis ya. Misalnya kalau kita mau mulai bisnis, pakai badan usahanya apa ya? Pakai PT atau CV ya? Kita kalau narik profit, pajak nggak ya? Ini kan hal yang teknis yang berguna sepanjang perjalanan bisnis kita. Kemudian branding itu gimana sih? Warna ini gimana cara pilihnya ya kalau produk kita maunya ini premium. Kalau yang mass market, warnanya cocoknya apa ya? Cara hitung-hitungan BEP gimana ya? Ini kan semua ilmu teknis yang memang berguna gitu. Nah, jadi kalian harus biasakan diri untuk selalu menambah ilmu setiap hari. Ya, kalian bisa ikut workshop, kemudian bisa baca buku, ya ataupun di online kalau misalnya ada course yang mengajarkan satu ilmu teknis bisnis, kalian harus buas untuk menambah ilmu itu. Nah, kalau kalian memang tertarik ya, ini ada aplikasi yang saya bangun namanya Growin. Di dalamnya ada ribuan ilmu teknis bisnis. Kalian bisa cek ya. Itu benar-benar di berbagai bidang, ya dari marketing, branding, kemudian perpajakan. Intinya semua ilmu teknis bisnis ada di dalamnya. Bisa konsultasi tertulis dan juga bisa networking sesama pebisnis. Dan juga ada template dokumen siap pakai. Kalau misalnya ada kebutuhan, misalnya perjanjian antara partner bisnis dengan investor atau apapun, itu ada template-nya, tinggal rubah-rubah dikit dan langsung pakai, gitu ya. Kemudian kebiasaan yang ketiga, menurut saya yang juga penting itu adalah biasakan untuk memulai dari ide kalau mulai bisnis. Jadi banyak orang yang bilang kalau mulai bisnis itu harus dari modal. Nah ini salah besar. Memulai bisnis itu nggak harus dari modal. Ya dari idenya dulu. Setelah kalian melihat sebuah peluang, buat hitung-hitungannya. Setelah hitungannya kalian paham butuh modal berapa, pengembaliannya berapa lama kira-kira, buat presentasi. Cari orang yang mau investasi di bisnis kalian, menjadi investor pasif. Kalau kita mau mulai dari nol, kita harus biasakan diri kita untuk mencari investor.
Ya, membiasakan diri kita nggak semuanya sendiri. Kalau misalnya kalian maunya semuanya sendiri, dengan alasan misalnya nggak enak ya. Kalau misalnya ada orang lain di dalam bisnisnya sebagai investor, ya nggak apa-apa. Cuman akan lebih lama. Kalau kalian ngumpulin modal sendiri, misalnya sekarang gaji berapa? 5 juta. Kalian bisa simpan 2 juta per bulannya ya. Berarti 1 tahun 24 juta. Mau kumpulin 500 juta, lama. Gitu, momennya udah keburu lewat. Nah, jadi biasakan untuk memulai dari ide, modalnya itu dari luar. Gitu. Jadi jangan malu untuk mencari investor. Biasakan untuk membuat presentasi. Ya, latih diri. Semua itu bisa dilatih. Misalnya, kalian bilang, oh, saya nggak ngerti, Pak, cara bikin presentasi. Latihan. Kalau nggak ngerti bikin presentasi, latihan. Cari di YouTube caranya gimana. Cari pebisnis lain yang bisa bikin presentasi. Tanya ke dia caranya gimana. Ya, kemudian proyeksi keuangan juga sama. Kalau nggak bisa, belajarin. Excel gimana sih? Cara bikin proyeksi keuangan gimana sih? Apa sih yang penting kalau mau ngitung balik modal? Ini kemampuan yang memang wajib dimiliki. Ya, apalagi kalau kita memang mau mengambil dana dari luar gitu ya. Ada investor yang taruh duit di dalam bisnis kita. Gitu. Kemudian kebiasaan yang keempat itu adalah tes pasar. Jadi biasakan diri kalau mau mulai bisnis, jangan buru-buru langsung cemplungin duit, bayar semua mulai bisnisnya. Jangan kayak gitu. Biasakan untuk tes pasar. Misalnya kalian mau bikin snacknya rasa ikan lele. Sesuatu yang belum ada di pasar. Ini unik nih. Bikin dulu snacknya. Kasih orang-orang yang berpotensi jadi customer kalian untuk coba. Tanya mereka, enak gak? Bakal beli gak? Kira-kira yang kurang apa? Revisi sampai mateng. Kalau udah benar-benar matang, baru kerjakan yang lainnya. Desainnya, namanya, bungkusnya. Jadi jangan buru-buru beli mesin, oke siapin langsung buat 1.000 snack pertama gitu ya. Bungkusnya, desain, pakai desainer dari luar segala macam. Itu ngabisin duit yang banyak kalau misalnya ternyata nggak laku produknya. Sayang. Sedangkan kalau kita tesnya di awal, kita itu bisa rubah-rubahnya enak. Oh ternyata rasa ikan lele kurang nih, ya udah coba deh rasa yang lain gitu. Itu kita bisa rubah dengan enak tanpa biaya yang besar. Kalau misalnya semuanya sudah dijalankan, baru dirubah, ya itu akan sangat costly gitu ya karena kita harus bisa jaga modal yang kita miliki di awal. Apalagi kalau kita ini dengan menggunakan uang dari luar ya, uang investor, ya harus sangat dijaga gitu. Terus gimana kalau misalnya kita memulai suatu produk yang memang sudah ada di pasar? Jadi misalnya mau bikin bisnis laundry. Di rumah kita mau bikin bisnis laundry, terus di sekitar kita sudah ada nih bisnis laundry yang lain. Nah itu nggak perlu tes pasar, karena memang permintaannya ada. Jadi tujuan dari tes pasar itu adalah untuk tahu sebenarnya ada nggak sih permintaan terhadap bisnis yang kita mau jalanin. Kalau misalnya sudah ada, berarti yang kita perlu analisa lebih dalam adalah keunikannya. Kita beda sama dia itu apa? Kalau kita bikinnya sama percis, ya nanti banding-bandingan harga. Gitu. Kita jadi analisanya bukan dari sisi apakah ada permintaan, ya tapi dari sisi keunikan kita yang membuat kita bisa unggul ini apa nih? Itu dibandingkan kompetitor yang ada di luar, gitu ya. Kemudian kebiasaan yang kelima adalah menggandeng orang. Jadi biasakan diri jangan apa-apa itu mau dikerjakan sendiri. Kalau misalnya kalian menemukan suatu peluang bisnis, yang dimana peluang bisnis ini butuh satu keterampilan teknis. Misalnya kalian melihat di daerah kalian nih bisa bikin restoran sushi nih. Wah kayaknya bakal laku nih. Jangan sampai punya mindset, oh berarti gue harus ngerti nih cara bikin sushi. Harus ngeles nih. Coba latihan deh sampai bisa bikin sushi yang enak. Ya kalau mau kayak gitu boleh, tapi nggak habisin waktu. Momennya hilang dan belum tentu setelah 6 bulan kalian sampai di level yang diharapkan. Lebih baik gandeng orang. Ya kasih dia saham. Biasakan untuk bisa menggandeng orang. Ya cari orangnya. Ya nggak ketemu Pak, ya itu tugas kamu sebagai CEO, sebagai founder harus bisa gandeng orang. Kalau kita mulai satu bisnis yang di luar dari kapasitasnya kita, dan kita tahu itu ada ilmu teknis yang dibutuhkan, ya kita harus bisa gandeng orang itu. Ya tugasnya kalian untuk cari orang itu. Caranya gimana? Ya itu harus pikirin caranya gimana. Entah dari referensi, entah pergi ke restoran sushi yang lain, kemudian tawarin chefnya, apapun itu. Tapi itu adalah bagian dari tugasnya kalian sebagai founder. Kemudian kebiasaan terakhir yang menurut saya juga penting adalah mengajak customer untuk ngomong. Nah ini nggak banyak pebisnis yang melakukan ini ya. Dari sebelum kamu menjalankan bisnis kamu harus biasa untuk ngajak customer ngobrol. Untuk apa? Untuk gali insight. Karena kan dia yang akan kasih uang. Jadi kita harus tahu produknya kita oke atau enggak, perlu direvisi atau enggak. Kemudian sepanjang perjalanan membangun bisnis kita, ketika sudah berjalan, ajak ngobrol lagi. Kita pengen tahu apa sih yang kurang, apa sih yang oke sih. Kemudian ada customer yang beli produk kita sekali, kemudian dia nggak beli lagi, kenapa? Itu kita harus tahu. Kalau kita tahu sampai di level detail, ketika kita sering ngajak ngobrol customer, itu akan banyak sekali insight yang kita dapatkan untuk merevisi produk kita.
Ya, dan kita bisa menemukan celah-celah ataupun perubahan yang kita perlukan. Saya ketika membangun aplikasi Growin, ya mungkin kalian ada yang sudah pakai Growin dari tahun lalu ya, itu tim saya itu ngajak ngobrol customer itu secara rutin. Tiap beberapa bulan atau tiap kali ada fitur baru yang kita dorong di dalam aplikasinya, kita ngajak customer ngobrol. Gunanya untuk dapat insight, kurangnya apa? Apa yang perlu kita revisi? Contohnya apa? Misalnya, di dalam Growin itu kan aplikasinya short video ya. Itu banyak sekali yang ngomong di beberapa bulan yang lalu ya, lebih dari 6 bulan yang lalu, itu minta untuk bisa diganti kecepatannya atau resolusi videonya. Itu kita implementasi. Jadi kalau kalian lihat di aplikasi Growin, dalamnya itu ada yang bentuknya kayak setting di videonya, itu bisa ngatur kecepatannya sama ngatur resolusi. Itu insight-nya kita dapat dari ngobrol sama customer. Nah makanya menurut saya, kalian harus punya kebiasaan ini, ngobrol sama customer. Gitu karena ini memang dilakukan oleh semua, terutama yang top di industrinya ya. Grup-grup besar, kayak misalnya kalian lihat Shopee, Tokopedia, itu mereka ketika launching satu fitur baru atau tiap berapa lama, itu pasti melakukan hal ini juga. Jadi timnya mereka ada yang khusus ngajak ngobrol customer. Kemudian dirangkum jadi satu laporan, apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki, kita terhadap kompetitor ini perbedaannya apa, itu semuanya didapatkan dari ngobrol sama customer. Jadi kira-kira ini ya, 6 kebiasaan yang menurut saya harus dimiliki. Berpikir untuk analisa bisnis, buas dalam menambah ilmu, mulai dari ide, kemudian tes pasar, gandeng orang lain, kemudian ngajak customer ngomong secara rutin. Semoga membantu ya.